Baik, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Yang kami hormati pimpinan PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan PKP Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan juga pimpinan PKP Kabupaten Timur Tengah Selatan dan semua pengurus yang sudah dikukuhkan atau dilantik. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Mama Aleta, mantan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader PKB Pengelola Nausus, ya, hampir ke RI. Mudah-mudahan kali ini bisa tembus RI dari Molo Utara. Yang kami hormati semua rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, singkatnya hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Puji Tuhan karena walaupun dalam berbagai kesibukan dan pelayanan, ya saya bersyukur karena bisa ketemu dengan ya teman-teman PKP di sini untuk dapat mengikuti acara PKP pada saat ini. Saya mohon maaf karena saya berdiri pakai dua baju ini, jadi ya karena saya menyampaikan ini sebagai pimpinan DPRD, tetapi juga sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi jangan lihat baju yang saya pakai, nanti kita ikuti apa yang saya sampaikan karena tadi didaulat sebagai pimpinan DPRD. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan hari ini, ya tentunya sesuatu yang biasa di dalam organisasi politik, dalam merefresh seluruh pengurus untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal untuk masyarakat dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan sebagai pimpinan DPRD tentunya kami mengikuti dengan baik ya kader-kader PKP di DPRD. Tentunya bahwa kalau periode lalu ini PKP sebagai pengusung pimpinan daerah pada saat itu Bapak Paul dan Bapak Obed, PKP sebagai pengusung pada saat itu, sehingga apapun yang diperjuangkan di DPR, kalau PKB dengan beberapa partai beda sedikit untuk bisa mengkritisi pemerintah, maka tentunya PKB paling depan untuk mempertahankan bahwa itu benar, apapun yang terjadi itu benar. Ya. Pada saat itu, ya, Bapak Ketua sekarang, Bapak Soleman Seu, Bapak Beni, Bapak Uksam, ada Bapak Sefrit, itu kader-kader PKPI. Kalau berani ada yang fraksi satu menyatakan miring sedikit terhadap pemerintah, itu sudah pasti akan berhadapan dengan kader PKP di legislatif. Dan secara politik itu aja. Baik, kami sebagai anggota DPRD waktu itu kami menganggap ini biasa dalam politik. Kalau tahun ini, periode ini sedikit berbeda sikap politik dari PKP. Kalau periode lalu itu pemerintah melakukan sesuatu, fraksi lain menyatakan kritikan, PKP di depan. Kalau periode saat ini, kalau fraksi lain mendukung pemerintah, PKP di depan bilang itu salah dan seterusnya. Itu dinamika. Dan apakah dalam dinamika ini kita perlu harus kembali melihat bahwa kadang ada yang bilang begini, memang ini politik, ini abu-abu. Ini hari kita lihat nanti mereka bermusuhan, tapi besok sudah ada bersama-sama. Lalu pengalaman PKB dengan PKPI, Bapak
Ketua Provinsi Bapak Jeffrey dan semua sedikit tahu berkaitan dengan pilkada ya yang lalu. Sebenarnya PKB ini erat dengan PKPI. Kami sampai SK PKB sudah keluar gandengan antara Pak Yohanes Lakapur dengan Bapak Uksam Selan. Waktu kita di Jakarta sama-sama, saya bilang waktu mau ambil urus SK di DPP, saya alasan bahwa Bapak Uksam dengan waktu yang sama sementara mempresentasikan visi misi sebagai calon wakil bupati di DPP PKP. Di PKB juga sama, saya bilang saya jamin sebagai ketua DPC pasti ini jalan. Setelah SK keluar, ternyata berikutnya SK PKP ke Bapak Obed dan Bapak Alek. Ada yang bilang, ini ke mana ini? Saya bilang, itu biasa dalam dinamika. Dan untuk itu maka tentunya pada saat ini ada yang, ya kalau kita berbicara di DPR, saya sebagai pimpinan DPR, saya harus sampaikan kepada seluruh pimpinan PKP, baik provinsi dan juga kabupaten dan kabupaten tetangga, bahwa sekali lagi kami tidak mengikuti persis sepak terjang kader-kader PKP di daerah lain. Tapi kalau di TTS ini sangat luar biasa, sangat baik, dan bahkan pada tahun ini menjadi sebuah kebanggaan secara ya kelembagaan di DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dimana di lembaga DPRD itu ada 2 orang doktor dan salah satunya adalah kader PKP. Mungkin saja ya secara internal ini menjadi karena kader PKP, ini menjadi kebanggaan di PKP, tetapi ini juga menjadi kebanggaan lembaga karena ada ya dari anggota DPRD yang bisa gelar doktor. Karena kalau ya antara di atas dan di bawah khususnya eksekutif legislatif, ya kita harus jujur juga akui bahwa ada yang memandang juga bahwa DPR ini ada yang memandangnya sebelah mata. Tetapi ketika kemarin ya 2 orang langsung menjadi ya sudah berproses dan dari jadi dokter ini juga sekarang ini juga agak sedikit hati-hati di atas karena jangan main-main, karena di bawah juga tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau yang mereka biasa berdebat yang ya kita menganggap mereka pendidikan di bawah tapi di bawah rata-rata, tapi ternyata bisa berdebat dan sampai luar biasa, apalagi sekarang ada 2 orang yang dokter. Ini sebuah kebanggaan. Sekali lagi ini kebanggaan untuk PKP, tetapi juga sekaligus menjadi kebanggaan bagi DPRD secara kelembagaan. Dan tentunya karena PKP hari ini ada pengurus yang baru, ya pasti punya tantangan yang baru juga. Karena ya saya dengar tidak lagi pakai I di belakang, yang sisa saja PKP. Ya saya juga kalau waktu masih pakai PKP Indonesia, saya juga tidak berani singkat. Ya kenapa? Karena pernah kejadian di paripurna itu sampai kader-kader PKP menuntut bupati untuk harus minta maaf dan di paripurna karena salah mengucapkan singkatan dari PKP Indonesia. Akhirnya itu sampai yang bersangkutan ya mau tidak mau harus mau bilang sedih, mau bilang marah juga, tetapi itu tuntutan karena salah mengucapkan ya singkatan dari PKP Indonesia. Dan akhirnya malam itu paripurna yang harusnya kami tutup berdebat panjang hanya karena persoalan satu kata dari PKP Indonesia. Akhirnya mau tidak mau ya Pak Bupati bilang yang membacakan tadi segera minta maaf di paripurna. Nah, dengan demikian maka sekarang kalau tinggal PKP ya kita sebut sudah tidak kaku, mau singkat juga tidak masalah. Tapi yang lalu kalau mau singkat kita hati-hati, lebih baik di belakang kita sebut baik-baik, jangan sampai salah. Baik, Bapak Mama yang kami hormati dan kami kasihi, tentunya secara kelembagaan kami sangat mengharapkan ya dukungan full dari PKP, termasuk dalamnya fraksi PKP di parlemen. Karena kita sama-sama tahu bahwa kali DPR ini
ukuran cerdas, ukuran pintar itu mungkin itu kesekian, ya, itu kategori sekian. Tetapi mungkin yang paling dilihat sekarang ini adalah masalah disiplin, ya, terutama di pemerintahan itu sering menganggap remeh DPRD karena sering terlambat. Ya, kami kasih contoh bahwa kalau kita paripurna undangan jam 9 itu kalau pemerintah sebelum 15 menit sebelum jam 9 sudah hadir. Dan kalau jam 9 pas 1 atau 2 orang, karena sekarang agak sedikit berbeda, kalau saya yang hadir lebih duluan jam 9 mau ada orang tidak ada orang, 1 orang pun saya tetap buka paripurna. Sehingga saya juga agak sedikit berbeda, kalau saya pimpin paripurna saya sebut dari fraksi ini baru hadir 1 orang, fraksi ini ada yang kosong dan seterusnya. Kami sebut itu dengan tujuan untuk kembali, ya, kita bukan mendikte fraksi, tetapi mungkin itu menjadi perhatian secara kelembagaan untuk kita lebih dihargai oleh mitra kita karena disiplin yang kita tunjukkan. Sehingga sebagai pimpinan tentunya, apalagi ini, ya, ketua BK dari PKPI. Jadi kalau ada yang sering terlambat paripurna skors ulang-ulang, saya bilang jangan tanya pimpinan, WA langsung ketua BK. Ketua BK kalau di PKPI ini PKPI, ya dulu PKPI sekarang PKPI tapi ada sebutan yang lain. Bapak Sifrit punya jabatan di PKPI ini kadang di pemandangan umum atau kata putus jabatannya periode lalu kadang penasehat. Jadi pengawas. Saya bilang ini yang ada di struktur fraksi, yang ada pengawas, ada penasehat hanya di PKP Indonesia pada saat itu. Ya. Dan itu, ya, kami bilang mungkin karena beliau sejak jadi DPR ini ada di BK, jadi makanya di struktur fraksi itu beliau selalu ada pada pengawas dan penasehat. Ya. Jadi kalau sudah terisi ketua, wakil, bendahara, sekretaris bendahara, sisa Bapak Sifrit masuklah sebagai penasehat. Ya. Jadi mungkin ini secara kelembagaan, sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari PKP dan juga dari fraksi PKP di DPRD untuk mendukung seluruh kebijakan yang, ya, ada di DPRD secara kelembagaan, apalagi kader-kader PKP yang sangat potensial, dan juga di beberapa AKD ini dikuasai oleh kader-kader PKP. Sekali lagi pada momen yang berbahagia ini kami selaku pimpinan DPRD mohon dukungan full dari PKP dan fraksi PKP di DPRD untuk mendukung seluruh kebijakan-kebijakan pimpinan dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Dan di akhir dari itu saya atas nama lembaga DPRD, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan mengucapkan selamat dan profesiat bagi pengurus PKP Kabupaten Timur Tengah Selatan, ke Kecamatan Malu Utara dan desa yang hari ini dikukuhkan. Kiranya dengan tanggung jawab yang baru Tuhan menolong memberkati sehingga bisa melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kemasyarakatan lewat partai PKP pada saat ini.